memperluas keilmuan saya di bidang pendidikan. Untuk itu saya merambah ke bidang manajemen pendidikan. Seperti itu, Ibu. Harapan Mbak Mulki selesai S3 apa rupanya? Kenapa harus mempelajari manajemen pendidikan? Mbak Mulki mau pindah ke struktural? Untuk saat ini saya belum ada kepikiran untuk pindah ke struktural. Rencana saya tentu dengan usia saya yang masih cukup muda, tentu banyak peluang-peluang karir. Hanya saja saya ingin uh, bermula dari tempat dari lingkungan tempat saya berprofesi saat ini, yaitu di SMA Negeri 8. Saya ingin ketika nanti saya bertanggung jawab sebagai manajemen sekolah, saya sudah mempunyai ilmu sehingga saya tidak lagi merasa tidak mampu seperti itu, Ibu. Jadi saya setelah selesai S3 saya akan kembali lagi ke tempat saya bertugas. Saya ingin mengembangkan atau mengaplikasikan apa yang saya dapat selama saya kuliah, Ibu. Oke, terima kasih Mbak. Ini saya tadi dengar Mbak Mulki udah ikut guru penggerak, kemudian saya lihat aktif berkecimpung ini dari esainya ya, dari kurikulum, pernah staf gitu. Seberapa penting S3 ini buat Mbak? Kenapa kami harus memberikan beasiswa ke Mbak? Kan cuman guru. Sangat penting, Ibu, karena dari awalnya bermula dari guru untuk memperbaiki bagaimana pendidikan ini kualitasnya agar lebih maju lagi. Saya sebagai guru tentu saya harus bertanggung jawab terhadap tempat bertugas saya khususnya saat ini, sehingga dengan BPI memilih saya sebagai Ewardi, memberikan kesempatan saya untuk lanjut kuliah yang lebih tinggi jenjangnya, sehingga saya bisa menambah keilmuan saya yang bisa saya terapkan nanti di lingkungan kerja saya atau bahkan dimanapun saya nanti ditempatkan kembali untuk menambah, untuk memperbaiki atau bahkan uh, untuk membuat kualitas pendidikan yang lebih baik lagi, terutama di tempat saya bertanggung jawab. Kan Seperti nggak itu. harus S3 Mbak, tadi udah ikut pendidikan guru penggerak dan Mbak juga udah ngakui bahwa banyak ilmu yang diperoleh gitu. Kenapa harus S3? Sinyalnya putus loh. Udah ada? Saya putus. Udah. Udah? Oke, Udah? oke. Oke. Kenapa harus S3 Mbak? Kan tadi Mbak sendiri sudah cerita bahwa sudah dari guru penggerak itu sudah banyak ilmu yang diperoleh gitu. Kemudian kalau saya nggak salah itu GTK itu sering ngasih pelatihan-pelatihan guru gitu loh. Jadi untuk manajemen kayaknya nggak harus S3. Syarat guru juga S1 cukup ya. Kenapa harus S3? Ya, karena tadi untuk ke manajemennya, Mbak. Bu, untuk ke manajemennya, Bu. Karena eh, saya sudah ada sharing-sharing, karena saya merasa saya kurang pengalaman juga selain ilmu. Selain ilmu, saya juga kurang pengalaman gitu ya, Ibu. Eh, Memang di guru penggerak didapatkan, tetapi itu belum, saya tuh masih dasarnya, masih masih face-nya aja, Ibu. Jadi di manajemen ini saya sudah bertanya-tanya kepada eh, senior yang saya kenal gitu. Ada beberapa mata kuliah, contohnya seperti manajemen manusia, kemudian ada juga saya rasa itu saya hanya bisa mempelajarinya lebih mendalam untuk di perkuliahan gitu, Ibu. Tidak bisa hanya di pelatihan. Di pelatihan itu tentu dengan waktu yang tidak banyak, waktu yang singkat, karena pelatihan kan tidak pernah sampai setahun atau bagaimana gitu ya, Ibu ya. Jadi tentu di perkuliahan inilah saya bisa mendapatkan keilmuan itu lebih dalam lagi seperti itu, Ibu. Harus melalui Ini kuliah lebih kan bisa pengembangan dari YouTube, baca jurnal, baca buku, terus mata kuliah itu kan 1 semester cuman Mbak, nggak sampai 1 tahun juga. Dan oh tadi Mbak bilang mau nambah pengalaman di kuliah kayaknya teori deh Mbak, pengalaman dapatnya memang di lapangan. Nah, seperti itu tadi Bu, karena saya sudah sharing juga sama senior saya, rekan saya, yang banyak ketika banyak rekan kuliah yang mengambil jurusan manajemen itu adalah rekan-rekan yang telah telah memiliki tanggung jawab sebagai contohnya sebagai wakil kepala sekolah, ada yang kepala sekolah, ada yang pengawas. Nah, di situ kita tentu akan berinteraksi dan juga akan banyak berdiskusi. Jadi di situ juga saya bisa mengambil pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan perkuliahan saya nanti gitu, Ibu. Mbak nggak Dan punya komunitas guru?
tentu ada Ibu di MGMP Bahasa Inggris saya gitu. Oke, kalau gitu diskusinya apakah hanya bisa berlangsung kalau ketemunya di kampus, nggak bisa melalui komunitas guru atau sharing-sharing di luar? Bisa Ibu, tentu, tapi di perkuliahan itu kan kita ada dosen yang jelas lebih berpengalaman, baik itu dalam teori maupun dalam pengalaman di kenyataan gitu Ibu. Jadi tentu akan lebih mendalam lagi ilmu yang akan saya dapat dan pengalaman yang akan saya dapat melalui perkuliahan. Dan tentu saja ditambah dengan komunitas-komunitas yang ada saya ikuti. Oke, kalau gitu tadi dosen ya, siapa yang rencananya promotornya mau sama siapa ini, Mbak? Kenapa memilih beliau? Mohon maaf Eni, aku belum ada kenal. Apalah aku jawab itu nanti. Kalau Apa aku sekarang sebut itu asal? menjadi tanggung jawab negaramu, kau catat promotor. Terus tugasmu adalah mencari nama promotor itu, udah dapat namanya, kalau sempat kau jumpai, jumpai. Kalau nggak sempat kau jumpai, kau cari di Google Scholar-nya, di Sintanya, apa riset dia, sehingga kau memilih dia dan mendukung semua jawabanmu di awal tadi. Barisan dia yang dukung. Itu mesti ya, harus udah ada kita Wajib, ini. pertanyaan wajib itu pasti ditanya. Jadi kalau misalnya Kalaupun kita bilang belum dihubungi, belum dihubungi, tapi saya sudah membaca penelitian-penelitiannya dan itu sejalan. wah, kayak Unimed lah aku nih minta minta nama ini. Nggak usah pala ke Unimed, ada di internet. Kok cari aja googling. Kalau udah dapatan baru. Apa itu kayaknya keywordnya? Oh, daftar dosen S3 Manajemen Pendidikan, nah gitu-gitulah. Oh, Nah, tuh. Wajib ini wajib ya, wajib harga apa mati buka kalau aja itu. apa tadi? Buka apa tadi? Oh, nanti nanti kalau misalnya aku jawab gitu, kayak misalnya kan karena baru kuliah, saya maksudnya gini loh, saya em, belum menghubungi promotor gitu lah kan, tapi saya sudah memiliki rencana untuk menghubungi profesor ini bla 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 karena menurut saya penelitiannya gini gini gini. Gitu jawabannya. Ya, ya. Dia nggak tahu itu kita differ kan? Karena aku belum ada masuk kuliah nih. Jawab yang dia tanya Iya, saja. maksudnya kan, iya maksudnya dia nggak tahu kan? Nggak perlu nanti ditanya-tanyanya itu kan. Nggak masalah, di sini banyak kok yang differ. Nah, Karena boleh kan memang. ini yang lain dulu aku tanya nih, aku sakit jantung aku banyak kali, aku pening. Udahlah, terus tadi bagian promotornya aku bilang lah jawabnya kayak Sip, gitu kan, apa sip. eh, Oke. saya belum menghubungi profesor yang akan menjadi promotor saya, tetapi saya sudah memiliki rencana Profesor A yang akan menjadi promotor saya karena saya telah membaca eh, penelitian-penelitian beliau dan saya rasa berhubungan dengan apa yang akan saya teliti nanti di disertasi saya. Kayak gitu nih jawabnya nih. Betul. Oke, Terus terus jangan lanjut nih. jangan pernah menipu ya. Kayak aku semalam ku jawab promotornya namanya si Pak Ibrahim. Kenal. Ternyata dia kenal deket. Oh, cocok. Kalau ini memang cocok sama Prof itu gitu. Terus udah dihubungi belum? Belum, tapi udah ketemu kemarin, udah sempet ngomong gitu. Udah gitu-gitulah. Dia orang itu karena kebanyakan dari perguruan tinggi. Jadi jangan kalau kita nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau kita memang iya iya, kalau enggak gitu aja. Oke, lanjut ya. Oke. Nggak boleh, karena kita S3 nggak boleh cerita mata kuliah, harus risetnya. Nah, itu boleh. Tungguin lagi interview nanti diskusinya. Oh iya. Kalau nggak dapat suasananya kalau sambil ngobrol. Oh iya, betul betul betul. Nah, Jadi mau tegang kau nih tahu, ini. mau kau nggak tahu. Heeh. Oke,
Mbak Mulki tadi udah promotornya, terus, kenapa Mbak Mulki pilih Unimed? Yang pertama, saya domisilinya di Medan, kemudian karena harapan saya nanti disertasi saya akan saya laksanakan di SMA Negeri 8 seperti itu ya, Ibu. Jadi saya memilih Unimed yang pertama alasannya karena jarak dengan pilihan sampel disertasi saya adalah SMA Negeri 8. Yang kedua, saya melihat sudah saya cari akreditasi Unimed itu akreditasi S3 manajemen pendidikan di Universitas Negeri Medan adalah A. Jadi saya rasa dengan akreditasi A itu akan sangat baik untuk menambah keilmuan saya. Yang berikutnya, itu aja lah. Kalau itu aja cukup lah itu ya. Maaf Mbak, mohon serius, Maaf eee, Ibu. kampus mana saja yang ada untuk jurusan manajemen pendidikan di Indonesia? Yang sudah saya cek itu ada di UPI, di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung. Kemudian yang kedua yang saya cek adalah di Universitas Negeri Malang, Ibu. Oke, di antara ketiga universitas ini nggak ada yang memperoleh akreditasi unggul, Mbak? Semuanya yang saya sebutkan tadi yang sudah saya cari akreditasinya semua unggul yaitu akreditasi A. Namun tadi kembali Eee, lagi, Mbak nggak tahu, A dengan unggul itu berbeda, Mbak. oh iya, mohon maaf Ibu. Ci, pakai jilbab, Bang Deddy masuk. Kok nyangkut, Ci? Alah, udah hilang lagi Bang Dedinya. Istighfar tuh gara-gara si Suci astagfirullahaladzim. Dah, Oh, udah Ci, Bang Deddy udah masuk. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Izin ya, telat ya. Ya, aku lagi Biasa telat membantai soalnya. si Mulki, ku lanjutkan dulu ya. Ah? Aku lagi membantai si Mulki, ku lanjutkan dulu. Oh iya, iya, silakan. Oke. Jadi Mbak Mulki dari ketiga universitas tadi ada nggak yang memperoleh akreditasi unggul? eh, yang sampai saat ini saya cari pada saat itu adalah masih A, Ibu. Oke. Nggak pengen Mbak keluar nyari pengalaman baru. Sayang sekali kami memberikan beasiswa ke Mbak kalau Mbaknya milih kampus hanya karena dekat dari rumah, Mbak. Seperti rencana saya tadi karena eh, sampel yang akan saya lakukan itu di SMA Negeri 8, Bu. Jadi kemudian juga saya ketika berdiskusi dengan kepala sekolah saya untuk majukan studi, beliau mengatakan untuk tetap eh, bekerja sama dengan pihak sekolah dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan walaupun saya sudah misalnya sudah menerima beasiswa sehingga tugas belajar seperti itu, Ibu. Jadi saya mau lihat nanti sesuai dengan disertasi saya perkembangan yang ada di SMA Negeri 8, Ibu. Judul disertasi Mbak kalau boleh tahu apa? Kebingung ya. Pengaruh implementasi kurikulum Merdeka dalam peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa SMA Negeri 8 Medan. Oke, Mbak apanya tuh dari kurikulum Merdeka yang mau Mbak lihat? Manajemen kurikulumnya yang lebih kepada arahnya untuk berpikir kritisnya, Mbak. Bu. Oke, Mbak ini kan disertasi ya. Kalau cuman pengaruh dan sampelnya hanya di SMA 8, itu kayaknya untuk skripsi tuh, Mbak. Ini Jadi stop lah, ini aku udah jantung. Terus ini. kan settingnya emang setting Iya, wawancara, aku emang udah bukan keringat dingin loh jantungan. ini. Gak apa-apa, Nanti lanjut. ketemu interviewer kau udah santai. Oke, eh terus ini kan tadi manajemen ya Mbak, tapi judul Mbak pengaruh, jadi kayak seolah-olah ke pembelajaran. Kan Mbak manajemen pendidikan, harusnya manajemen sekolahnya. Kalau dia pengaruh kurikulum merdeka saja, ini nanti
kayaknya masih terlalu sempit. Jadi kalau seandainya ketemu sama promotornya nanti diganti, Mbak bersedia nggak? Tentu dengan ada perbaikan-perbaikan yang lebih bagus, revisi dari pihak promotor, tentu saya eh, merasa lebih tidak masalah diganti karena itu akan membuat disertasi saya akan lebih baik ke depannya gitu. Oke, kalau gitu terus apanya tadi yang mau diteliti nih kan pengaruh kurikulum merdeka. Apanya dari kurikulum merdeka yang mau diamati? Bagaimana dampak kurikulum kurikulum merdeka itu? Di kurikulum merdeka itu ada beberapa aspek saya mau menilai dari mengambil impact dari kurikulum merdeka itu adalah peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa di SMA 8 karena kan uh, untuk anak SMA itu ada namanya ujian ANBK di mana ANBK itu lebih kepada uh, literasi yang menjadi salah satu uh, faktor yang sangat mempengaruhi berpikir kritis gitu Bu. Jadi bagaimana impact penerapan kurikulum merdeka itu sehingga bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Terus hubungannya dengan manajemennya apa, Mbak? Pengembangan yang dilakukan, apa yang dilakukan manajemen apa yang dilakukan sekolah dalam memanajemen kegiatan literasi yang ada di sekolah tersebut gitu, Ibu, sehingga bisa mendukung peningkatan kemampuan berpikir siswa. Jadi mau literasi atau mau kurikulum merdekanya ini? Karena literasi itu juga salah satu bagian dari berpikir kritis dan berpikir kritis itu juga termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila yang di pusing yang bagian ini uh, aduh aku pusing lah ini. Tunggu Oke, ya nih. Enggak, jadi tunggu silakan. nih. Biar aku tulis dulu nih soal kau tuh Ya, nih. Apa tadi mau Bang Ded kurikulum memang merdeka? kayak gitu, Bang Ded nggak ketemu, nggak tahu kita. Jadi aku kemarin 3 penanya, yang satu baik, yang dua baik kali, yang satu nggak ngejar aku, tapi dia mutar-mutar aku di alasan ngambil sekolah. Dan ketika aku jawab tahu dia ngapain? Dia nunduk nulis-nulis. Jadi udah jatuh. Menjatuhkan mental ya. Iya, karena ternyata salah satu penilaian itu resilience. Jadi kita Apa itu? harus tetap tenang. Ketahanan Oh, ketika didonder, taunya dia udah taunya maksudnya bahwa BP itu memang peningkatan kualifikasi, tapi diputar-putar, membuat kita yakin bahwa kita harus maju. ini kok rekam nggak nih? Rekam aja nih Enggak. kenapa nih? Rekam. Iya, nanti aku pelajari lagi kan nih. Tunggu ya, di mana ngerekamnya? Oh, udah nggak bisa sekarang. Alah, Oh, salah salah akun pula aku. apa? Hah? Windows ALT R. Ada kejadian Windows ALT R. Ini Oh capturing ya, ya? muncul. Memang Entar ya, udah pintar. bisa. Udah direkam. Oke. Oke, Mbak Mulki, tadi ya, oh silahkan nanti didiskusikan kembali dengan promotornya. Kemudian, eh, Mbak kira-kira tamatnya berapa tahun ini selesai S3-nya? Secara rencana 4 tahun saya sudah selesai sesuai dengan peraturan dari BPI gitu. Oke, apa yang membuat Mbak yakin bahwa Mbak akan selesai dalam waktu 4 tahun? Ini nggak kau gencarkan aku lagi nih. Kau S2-nya agak lama, 5 tahun bilang kayak gitu nih. Nggak ada hubungannya, dia nggak tahu. Orang itu cuma nanya apa yang kita tulis di akun, apa yang kita tulis di proposal, apa yang ada di esai. Oh gitu. Karena si Fauji ditanya dia kenapa S1 kau lama gitu. Karena pasti dibongkarnya itu. Kalau kita nggak buka, dia nggak akan nanya sampai ke situ. Oh, oh gitu. Kenapa? Oke, balik lagi ke ini ya. Oke. Alasan saya apa tadi Kak? Ini apa?
yakin berapa? Tadi apa? 4 tahun. 4 tahun karena saya mempunyai semangat yang tinggi dan juga saya akan fokus gitu untuk menyelesaikannya tepat waktu. Apa mata ada nggak mata kuliah di Unimed yang mendukung Mbak Mulki bisa selesai dalam waktu 4 tahun? Aku nggak ngerti nih pertanyaannya. Maksudnya apa itu? Kok Mata kuliah cari mendukung. tahu. Ada berapa SKS Mbak ini program doktoral di Unimed Mbak? Buset, ku cari tahu lah dulu ya. Sampai ke situ ditanya Nah, mul. aku nggak tahu serius. Ini baru baru dapat kopekan dari kau ini. SKS selama S3. Tengok SKS-nya berapa, mata kuliahnya apa aja, mata Nih, kuliah apa yang mendukung. nengoknya di mana nih? Oh, di situ ya? Maksudnya gini, mata kuliah mendukung kita sebutkan aja mata kuliahnya gitu ya nih. Ya, kalau kayak kami misal semester 1 itu ada mata kuliah deduksi dan review penelitian. Itu targetnya adalah hasil luaran dari semester 1 itu bab 1 dan bab 2. Terus di semester yang kedua itu ada kajian model penelitian pengembangan. Itu targetnya adalah bab 3. Jadi di UM Oh, semester 3 mahasiswa targetnya udah seminar karena bab 1 bab 2 selesai di semester 1, bab 3 selesai di semester 2. Semester 3 tinggal seminar proposal. Semester 4 penelitian, semester 5 sidang. Selesai UN gitu. Jadi cari hmm. yang kayak gitunya. Katanya segera dikasih tapi sampai sekarang belum ada, tapi akhir semester 1 paling lama itu udah ada. Ya, oke Mbak. Terus ini kan risetnya tentang kurikulum merdeka ya. Kalau Mbak Mulki selesainya masih di 4 tahun lagi, berarti di 2027. Apakah masih relevan? Masih tentu saja Ibu. Apa yang membuat Mbak Mulki yakin ganti presiden, tidak ganti menteri dan tidak ganti kurikulum? Karena kurikulum merdeka baru saja launching. Jadi saya rasa menurut pengalaman yang telah ada, tidak 1-2 tahun langsung diganti. Itu paling tidak dia membutuhkan waktu lebih dari 4 tahun baru diganti yang namanya kurikulum, walaupun berganti presidennya. Seperti K13 ini, berganti menteri kan tidak langsung berganti kurikulum K13 dari 2013, dari 2012 pada saat itu sudah mulai sosialisasi, sampai sekarang sudah 10 tahun masih dipakai. Jadi menurut pertimbangan saya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, untuk kurikulum tidak mungkin 1-2 tahun itu tidak akan diganti dengan tidak akan diganti dengan masa yang masih 1 atau 2 tahun berlangsung. Oke, jadi kira-kira penelitian Mbak ini sekarang sudah dibutuhkan belum? Kurikulum Sudah, Merdeka kan sudah karena berjalan ya. betul. Sudah. Nah, apa nggak kelamaan nih Mbak harus nunggu Mbak tamat 4 tahun lagi baru dapat hasil? Padahal ini kan sudah mulai berjalan, sekolah penggerak itu sudah ada yang di tahun ketiga ya, angkatan pertama. Karena ini sampelnya saya buat di SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 8 baru melaksanakannya tahun ini, Ibu. Jadi saya rasa masih relevan gitu. Apalagi eh, manfaatnya ini nanti mudah-mudahan akan digunakan untuk perkembangan di SMA Negeri 8 khususnya. Oke Mbak, ini Mbak kan ngambil program doktoral gitu. Jadi kalau program doktoral itu seharusnya eh, menghasilkan karya yang levelnya nggak cuma dipakai satu sekolah, satu kota, atau satu provinsi, tapi harapannya itu memang untuk dipakai satu Indonesia, Mbak. Kenapa hanya memilih SMA 8? Apa cuma SMA 8 yang menerapkan kurikulum merdeka di Kota Medan? Tidak, tidak Ibu. Yang menerapkan eh, kurikulum merdeka itu di Medan saja itu banyak gitu. Tetapi kenapa saya pilih SMA Negeri 8? Pertama, saya bertugas di SMA Negeri 8 dan saya rasa sangat penting melakukan
melakukan penelitian untuk melihat perkembangan kemampuan berpikir siswa tersebut dengan adanya kurikulum Merdeka ini yang baru dilaksanakan tahun ini. Sehingga nanti seiring berjalannya waktu saya tetap bisa meninjau perkembangan tersebut, perkembangan penerapan kurikulum Merdeka tersebut yang nantinya akan berisi apakah perbaikan atau kan perubahan-perubahan yang benar-benar dilakukan selama diadakannya kurikulum Merdeka tersebut. Jika hasilnya itu baik, jika hasilnya memang bermanfaat, tentu akan bisa dipakai di berbagai tempat lainnya. Seperti itu, Ibu. Mbak PNS bukan? Iya, Ibu. Kalau sekarang golongan berapa, Mbak? Alhamdulillah sudah 3 deh, Ibu. Oke, berarti Mbak kan kalau mau naik golongan itu ada PTK ya, Mbak ya? Betul, Ibu. Oke, kalau ada PTK, Mbak pernah buat PTK berarti? Pernah, Ibu. Nah, kalau sampelnya hanya di SMA 8, Mbak, kayaknya ranahnya cukup di PTK saja, nggak perlu disertasi gitu. Oke, kemudian apa novelty-nya dari penelitian Mbak ini yang membuat penelitian Mbak itu berbeda dari penelitian yang lain? Saya rasa setelah saya cari di beberapa Astagfirullahaladzim ini aku tak Astagfirullahaladzim ini benar-benar deh. Catat, itu mau dicari. Kalau ketemu yang baik nggak kemana-mana, tapi rata-rata kalau S3 dikejar di riset. Novelty-nya apa yang membuat ini berbeda dan layak? Intinya kenapa kami harus ngasih kok duit 300 juta gitu loh. Aduh. Aku kan belum tahu nih masalah jurnal. Biasanya nyari jurnal langsung ada ininya nih, ada websitenya ya? Dari YouTube, dari Google langsung boleh. Dari Ya biasanya aku ngetik dari Google aja gitu. Google Scholar boleh. Langsung ke publisher-nya boleh. Jadi seandainya aku bilang setelah saya cari untuk penelitian tentang kurikulum Merdeka ini belum banyak di Indonesia, bagaimana? Ya boleh. Tapi benar-benar harus berdasarkan itu dan engkau bisa menyebutkan siapa yang mengatakan gitu dan jurnalnya itu memang terakreditasi. Kalau di Indonesia ya minimal Sinta lah, bukan jurnal asal-asalan. Oke, baik Mbak Mulki dari saya cukup. Berikutnya silakan Bu Suci dilanjutkan. Ini nanya Suci sekarang kan? Enggak, Suci yang nanya, dirimu belum siap, penanyanya 3. Ya Allah, Suci kok nanya apa, Ci? 45 menit. Astagfirullahaladzim. Aku tadi masih nanya riset sama kampus loh. Kepribadian belum ditanya, psikolog belum masuk. Itu kok nanyanya udah mendalam belum? Atau masih ada yang kurang lagi? Udah lumayan. Bantai lah, aku nggak jawab pun kayak mana lah ya kan. Belajar pun aku belum. Ajar, Ci. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ibu Suci. Ibu Suci bagaimana? Maaf Ibu, sebagai stafnya Ibu, bukan wakilnya, staf wakilnya Ibu. Yang pernah saya alami yang pertama adalah bagaimana kita mendiskusikan program-program yang bisa membantu untuk peningkatan kualitas siswa. Misalnya yang pernah kami lakukan di saat saya menjadi staf itu adalah membuat program literasi di mana pada saat itu literasi belum dilakukan dengan serius. Jadi kami melakukannya setiap hari Senin. Jadi di SMA 8 itu Ibu karena lapangannya terbatas, jadi makanya akan bergantian upacara. Nah, jadi misalnya kelas 10 upacara, kelas 11 12 akan melakukan literasi. Karena sebelumnya
literasi itu belum pernah dilakukan. Nah, pada saat itu kami memprogramkan meminta tagihan literasi sehingga benar-benar program literasi di sekolah SMA 8 itu bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar menghabiskan waktu satu les, tetapi juga ada hasil dari program tersebut gitu. Yang kedua adalah kami mengadakan lomba-lomba yang mendukung kreativitas siswa, terutama dalam bidang bahasa dan juga seni gitu Ibu. Selanjutnya ada juga untuk uh, ketika meranking atau proses eligible siswa untuk dikirim ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SNPTN. Nah, di situ ada beberapa kendala seperti siswa-siswa yang belum melakukan perbaikan nilai dari kelas 1 gitu Ibu. Jadi kami mendata semuanya dan mengumpulkan siswa-siswanya untuk segera menjumpai guru-guru yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan nilai. Dan itu harus dilakukan dengan cepat karena waktu yang terbatas. Seperti itu beberapa yang pernah kami lakukan Ibu di masa saya menjadi staf. Untuk saat ini untuk literasi kalau buku belum, tetapi biasanya per kelas itu mengirimkan akan diseleksi gitu hasil-hasil mereka diseleksi mana yang menurut kami yaitu waktu itu ada tim beberapa guru yang paling bagus itu akan ditempel di mading sehingga bisa dibaca oleh seluruh siswa. Untuk yang program literasi tersebut gitu Ibu. Kalau selama beberapa tahun ini masih MGMP saja Ibu. Di program Jemper ya. Sumpah ya. Dingin banget aku ini. Suasananya udah benar-benar interview ya kan. Apalagi ketemu yang beneran. Skip lah ah. Belum terpikir sama aku. Catat. Benar Ibu. Tunggu dulu. Rencana apa tadi? Maaf Ibu, bisa diulangi pertanyaannya? Benar Ibu. Yang pertama Ibu kontribusinya adalah sebagai contoh nih dalam waktu dekat yang sebelumnya ini sekolah kami kan baru mengadakan tahun ini baru sekolah kami melaksanakan kurikulum merdeka sehingga pemahaman di SMA 8 itu masih kurang tentang kurikulum merdeka. Nah, kami yang guru penggerak ini ditugaskan oleh kepala sekolah untuk belajar ke sekolah lain sebagai contoh di SMA Negeri 2 Percusetuan untuk pelaksanaan kurikulum merdeka di mana sekolah SMA Negeri 2 Percusetuan itu adalah sekolah penggerak yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka selama 2 tahun. Di situ kami mempelajari bagaimana pelaksanaannya di pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah tersebut. Nah, setelah itu kami menjelaskannya, mensosialisasikannya kepada guru-guru di SMA 8. Sehingga kami seperti pembuatan modul atau apa yang harus dilakukan di dalam penerapan kurikulum merdeka tersebut. Jadi kami yang aktif belajar dan mensosialisasikannya kepada teman-teman atau rekan-rekan kerja kami di SMA Negeri 8, Ibu.
betul Ibu. Oh, sampai saat ini belum ada Ibu. Kalau konflik tidak ada terjadi. Alhamdulillah, Alhamdulillah untuk sampai saat ini belum ada Ibu. Sampai sampai ini semua rekan kerja mampu untuk atau mau bekerja sama untuk dengan semuanya. Misalnya seperti apa ya Ibu ya, maaf, tidak mendukung itu apakah bagaimana gitu? Oh, oh, yang pertama tentu akan saya cari tahu eh, siapa yang menentang tersebut dan apa sebabnya beliau menentang hal baik yang ingin saya lakukan. Yang kedua, tentu akan saya mencoba untuk berbicara dengan beliau untuk menanyakan alasannya mengapa bisa terjadi hal seperti itu. Kemudian kami akan mendiskusikannya apa yang beliau tidak inginkan atau beliau tidak suka dari hal baik saya. Sehingga kami bisa mendapatkan apa yang menjadi titik temu dan bisa dilaksanakan, bisa diaplikasikan dengan baik dan didukung oleh semua rekan kerja. Iya. Uh, Sampai saat ini sebenarnya tidak ada yang seperti itu ya Ibu ya. Namun kalau misalnya terjadi hal seperti itu, kami akan melakukan pendekatan kepada beliau. Bagaimanapun, walaupun beliau senior, tetapi beliau adalah terlibat di dalam komunitas sekolah yang memang harus melaksanakan uh, peraturan atau apapun yang dibuat oleh manajemen sekolah. Mau tidak mau, beliau harus mengikutinya. Kalau beliau tidak bisa, kami akan menanyakan apa tidak sanggupnya. Misalnya IT, maka kami akan mendampingi beliau untuk melaksanakan, untuk paling tidak untuk belajar atau uh, untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan IT tersebut. Kalau saya harap mudah-mudahan tidak ada kendala, Ibu. Iya kan tanya kendala, kendala aku apa nggak ada gitu kan? Kalau seandainya ada, maka saya akan gitu. Oh, uh, kalau seandainya ada, maka saya akan berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik gitu, dengan ya dengan baik, untuk menyelesaikan dengan baik dan secepat mungkin agar tidak mengganggu kinerja saya dalam mengejar agar saya bisa selesai di 4 tahun saya di Unimed gitu Ibu, agar tidak menjadi masalah ke depannya. Kalau setelah saya selesai kuliah gitu ya Bu ya. Kalau saya selesai kuliah, saya rasa saya siap karena saya rasa ilmu yang saya dapat di saat itulah ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan akan lebih sangat dibutuhkan pada saat saya ditawarkan untuk misalnya tadi kata Ibu di jabatan yang selain guru gitu Bu. Tentu ilmu yang di manajemen ini lebih berguna lagi. Udah
baik kali loh ini kami wawancarainya loh. Iya, paham. Itu pun udah dingin tangan aku loh. Apalagi kalau benar. Aduh, kalau benerannya kan lebih lebih jutek lagi biasanya kan mereka kan. Apa yang saya dapat? Udah lah, skip lah weh. Apa yang saya dapat ya? Blank otak aku. Apa tuh? Diskusi lah. Apa weh? Masih lanjut lagi. Aku udah dingin ini loh. Masih latihan loh. Belum lagi bener-beneran ya kan? Aduh, berurai air mata lah itu nanti. Jangan sekarang lah itu ditanya ya. Itu bisa berurai Iya, mata aku nanti di sini. iya. Pokoknya note jadikan catatan kalau kamu mau terguling terbuntang nanti sama interviewer. Sekarang hin-hinnya. Iya, titik terendah. Aduh, apa yang saya lakukan untuk menghadapi titik terendah saya? Udah sana dulu, sana, minggir, sana, sana, sana. Udah sana. Nah. Dah, ntar ya ada gangguan. Oke. Yang pertama, aku mau nangis jadinya. Nggak usah, tulis aja itu note aja untukmu. Ya, Karena not nggak seru aja juga udah. kalau kami tahu masalah hidupmu. Heeh. Walaupun aku tahu. Skip. Maaf ibu apa? Udah apa? Eh, sampai saat ini belum ada ibu. Belum. Nggak Zaman kami masalah, belum ada. guru memang Zaman tidak kami diwajibkan. S2 belum wajib jurnal. Belum. Belum ada wajib. Nggak apa-apa itu, weh. Nggak pernah Nggak ya, apa-apa, kenapa karena kali guru nggak bodosnya? diwajibkan. Justru aku kemarin ditanya, ini mbaknya guru tapi kok sudah punya banyak publikasi ya, ada yang i-publishing lagi, gitu-gitu. Jelasin, tapi kita nggak akan ditanya, paling udah tahu belum, gitu. Hmm. Iya, kan guru nggak wajib. Justru ajaib kalau kita punya, gitu. Kayak inilah tuh ajaibnya. Karena Banyak pula S2 bukan kan, punya S2 ya kan? udah kena wajib. Kalau nggak wajib, Oh, ya nggak punya juga. oh. Tapi kok banyak kan, En? Karena mahasiswaku kalau bikin skripsi, tesis itu suka nyatutin namaku. Jadi Google Scholar terekam. Ada lagi Suci, walaupun aku jantungan. Ih, benar sumpah deh. Udah, Ci. Bantai aja. Nggak sanggup aku angkat tangan. Pak Dedi silahkan dilanjutkan. Bu Sucinya sudah Aduh, Pak selesai. Dedi lagi. Betul-betul dibantai Bang nih. Abang jadi interviewer dulu, ayo. Lagi letih sepertinya. Oke, oke. Awak nanya ringan aja ya. Ya, karena nggak semuanya kejam, Ringan. ada yang baik. Nggak, awak ringan aja. Apalah kelebihan Bu Mulki ini? Kelebihan saya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Dedi. Kelebihan saya, yang pertama saya itu pantang menyerah. Walaupun saya dalam kondisi yang tidak baik, saya tetap akan berusaha menyelesaikan apa yang sudah saya mulai dari awal. Contohnya ketika saya mengikuti program guru penggerak, saya mengalami masalah, tetapi saya tetap melaksanakan program guru penggerak dengan sebaik-baiknya, dengan seusaha keras saya, walaupun kondisi saya pada saat itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi saya pantang menyerah dan tetap menyelesaikan apa yang telah saya mulai dari awal dengan sebaik-baik usaha saya. Oke, pernah dapat deadline berbarengan nggak? Tugas misalkan ya, tugas-tugas sekolah, kemudian
tugas misalkan tadi guru penggerak, kemudian itu pernah nggak berbenturan waktunya gitu? Dalam waktu Deadline yang hampir yang bersamaan lah, yang bersamaan pernah nggak itu? oke. Dalam waktu yang bersamaan pernah, yaitu tahun lalu di tahun 2002 di sekitar akhir bulan November dan Desember itu saya mengikuti dua pelatihan, dua kegiatan. Yang pertama program guru penggerak, yang satu lagi adalah pelatihan guru pembimbing khusus, di mana masing-masing mempunyai tugas yang harus dilaksanakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktunya yang hampir bersamaan. Nah, di situ saya eh, dengan ada kewajiban yang lain yang harus saya laksanakan, saya benar-benar terkejar waktu, namun saya bisa menyelesaikannya sebaik-baiknya. Seperti itu, Pak. Eh, Walaupun sampai tidak tidur untuk menyelesaikannya. Bagaimana cara mengaturnya gitu? Mengatur waktu itu gimana caranya? Strateginya gimana? Yang pertama, saya lihat dulu prioritasnya. Mana yang prioritas dan waktu 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 deadline-nya, mana yang lebih cepat yang harus diselesaikan, itu yang akan saya selesaikan lebih lebih awal, dan kemudian saya lihat dulu tingkat tingkat kemudahannya dan tingkat kemudahannya sampai kesukarannya. Kalau itu mudah tanpa melibatkan hal lain, saya akan segera mengerjakannya. Seperti itu, Pak. Jadi saya lihat prioritasnya yang mana, waktu kumpulnya, dan tingkat kemudahan dan kesukarannya, seperti itu. Oke, Bu Mulki pernah stres? Pernah, Pak. Kayak mana cara mengatasi stres itu yang paling efektif menurut Bu Mulki? Ketika saya berada dalam tekanan, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, yang pertama saya memilih untuk tidur. Karena saya harus menenangkan pikiran saya. Kalau saya terus berpikir tentang hal tersebut, itu malah membuat kepala saya sakit. Jadi saya menenangkan diri pertama dengan tidur dulu. Setelah tidur itu biasanya saya akan sedikit lebih tenang. Kemudian saya tentu akan sholat untuk meminta kepada Allah, meminta bantuan. Dan setelah itu saya memikirkan bagaimana penyelesaiannya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Pertanyaan lainnya ya. Apa pencapaian terbesar dalam hidup Bu Mulki? Pencapaian terbesar. Pencapaian terbesar saya untuk saat ini sebenarnya sebagai seorang guru, pencapaian terbesar saya adalah ketika saya menjadi inspirasi bagi murid saya gitu. Ketika ada murid saya yang awalnya tidak, misalnya ada murid saya yang tidak berminat menjadi guru, tidak ingin menjadi guru, ternyata dia memilih guru dan jurusan sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu, dan alasannya itu adalah karena Miss Mulki. Jadi itu salah satu saya rasa pencapaian terbesar saya sebagai guru, bagaimana menginspirasi murid-murid saya. Seperti itu, Pak. Oke. Pernah nggak merasa kecewa atau apa namanya gagal lah dalam hidup itu? Dalam hidup Bu Mulki lah pernah merasa gagal atau apa itu? Bisa ceritakan? Kalau merasa gagal saya tidak pernah. Kalau merasa kecewa lebih kepada ini, skip lah, Pak, lanjut yang lain. Oke ya, itu rahasia ya. Rahasia ya. Tapi kok Siap, catat siap. bakal ditanya, nggak tahu kita Iya. pertanyaan. Ini kok Ya. rekam kan? Rekam. Kemudian setelah apa namanya lulus lah atau selesai kuliah lah gitu kan, apalah yang ingin Bu Mulki lakukan sebagai bentuk apa namanya pengabdian lah kepada bangsa, negara atau instansi lah kira-kira gitu? Tentu saya akan lebih aktif di komunitas-komunitas yang membutuhkan keilmuan saya gitu, Pak. Bukan hanya di tempat saya bertugas, tetapi juga saya akan bekerja sama atau masuk ke komunitas-komunitas yang memang sangat mendukung untuk keilmuan saya itu untuk bisa diaplikasikan. Oke, agak loncat nih pertanyaannya. Selain kuliah, kira-kira nanti
apa kegiatan yang akan Bu Mulki lakukan nah selain kuliah lah gitu ya. Aktivitas apa lah yang mungkin ada dalam rencana Bu Mulki? Yang pertama, karena sesuai dengan diskusi saya dengan kepala sekolah pada saat saya berdiskusi ingin melanjutkan studi, beliau meminta saya untuk tetap mau terlibat ikut bekerja sama dengan pihak sekolah untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan sekolah. Jadi saya tentu tetap bekerja sama dengan sekolah walaupun nanti tugas belajar sudah ada, saya tidak mengajar lagi, tapi saya tetap dilibatkan di sekolah untuk eh, program-program yang mendukung pengembangan sekolah. Itu satu. Yang kedua, tentu komunitas-komunitas yang eh, sangat mendukung keprofesian saya ini, Pak. Oke. Mungkin itu Bu Eni, cuman kasih saran lah boleh Bu Eni ya? Atau cuman Bu Eni? Saran Bu lah Eni lah. diskusi kita, weh. Iya, Kalau terakhir kita kasih masukan. kalau nggak gini Bu Eni, kalau misalkan ditanya gini lah ya kan, kegiatan apalah yang akan Ibu lakukan seharusnya berkaitan dengan jurusan yang kita ambil ya mungkin ya. Boleh. Dengan Yang mendukung maksudnya, ya, yang mendukung apa gitulah ya. Kemudian aktivitas kita itu tapi eh, ya, kemudian apa tadi? Pertanyaan apa tadi ya? Dari awal aja kita diskusi ya. Kelebihan. Yang kelebihan, maksudnya gini, yang kelebihan itu mungkin yang mendukung jurusan juga ya, lebih pasnya ya. iya, kelebihan itu yang berkaitan dengan penyelesaian tepat waktu dan jurusan Gitu dan ya. riset. Itu ya, lebih Ya, pasnya gitu ya. misal kelebihan itu kan selama ini sudah punya sedikit pengalaman dengan manajemen. Jadi pengalaman lapangan sudah ada sedikit, nanti kalau dipadukan dengan teori dari kampus, maka hasilnya akan jadi lebih maksimal pemahamannya. Gitu-gitulah pokoknya. Pokoknya berkaitan semua. Terus kalau yang pertanyaan terakhir Bang Dedi tadi, boleh bekerja nggak? Ini hati-hati, mau ngapain? Ini kita harus tetap aktif terlibat di masyarakat, tapi jangan sampai terlalu banyak. Karena ingat BPI ngasih tugas belajar biar kita nggak kerja, biar fokus. Tapi tetap Oh, jadi bermanfaat. Nggak, itu sebenarnya tadi itu agak resiko itu sebenarnya kalau menjawab kembali ke sekolah gitu kan. iya, Resiko. resiko. Oh iya, Karena kan tugas belajar gitu. Tugas belajar dan surat istilahnya kan itu surat dari dinas Tugas-tugas. kepala sekolah sudah mengizinkan untuk tidak ini kan. Kalau artinya tetap berkontribusi di sekolah itu berarti pribadi apa namanya? Pribadi diri gitu kan. Dan tidak menjadi nilai tambah menurut saya. iya. Jadi nggak perlu Ya. dibilang itu. Hindari jawaban-jawaban yang memancing menjatuhkan kita. Itu berarti termasuk menjatuhkan. Iya, kayak seolah-olah sudah ada komitmen bahwa walaupun udah beasiswa, waktumu itu harus didedikasikan untuk sekolah. Oh, Kalau saya tadi ditanya umpamanya apa? Kalau seandainya ditanya mau kenapa nggak milih apa namanya? Kalau nggak beasiswa nggak kuliah apa namanya? Mana Bu ini? Kalau nggak terima beasiswa mau kuliah atau enggak gitu ya Bu Eni ya? Saya nah itu jawab enggak itu gitu. benar. Saya jawab enggak, kemungkinan besar enggak karena terganggu dengan kegiatan mengajar sebenarnya ke situ Mandaan. Iya. Saya pikir ke sana kepikirannya. Jadi kalau tadi alasan Bu Mulki tetap membantu sekolah bertentangan sama alasan saya Oh, gitu. oh Bu iya, Eni lah berarti Bu nggak Eni perlu ngasih. disebut itu ya. Ya, Em. Beda-beda interviewer itu beda-beda, tapi pada hakikatnya mereka semua mencari jawaban kenapa kita layak dapat BPI. Maka jawaban-jawaban kita ya harus diarahkan supaya membuat orang itu yakin kita memang serius sama BPI ini, bukan BPI-nya sampingan gitu. Jadi kalau misalnya tadi eh, kegiatan selain kuliah itu apa bagusnya dijawab?
Ya entah ikut kayak kalau dibilang Bang Deddy tadi ikut terlibat dengan komunitas untuk menunjang pengembangan terkait dengan jurusan supaya cepat selesai dan lebih bermanfaat gitu. Misalnya komunitas Hmm. apa? Tadi kan engkau sudah jawab di pertanyaanku tadi. Diskusikan Ya, nih apa-apa aja tadi dari awal kayak mana nih? Dibahas lah nih. kayaknya jawaban Bu Eni pas itu. Dia gini umpamanya, kalau awak jangan TP ya. TP itu pasti nanti berkaitan teknologi itu. Misalkan contoh saya kursus mengikuti pelatihan terkait teknologi, pasti kan Heeh. mendukung juga itu. Iya, betul. Apa tadi ini bilangnya? Pokoknya sambil kau cari-cari kira-kira komunitas apa yang ada. Bisa jadi komunitas guru penggerak itu kan banyak yang udah jadi wakil dan kepala sekolah sekarang kan. Iya. Jadi belajar manajemen sama orang itu gitu. Tapi jangan kembali ke sekolah untuk mengabdi. Bang Deddy ada lagi nggak Bang? Tadi pertanyaan apa tadi belum dijawab tuh, belum ada ditanyakan belum? Kalau seandainya nggak kuliah, apa? Nah, itu kalau Tidak seandainya Lulus tidak BPI? lulus BPI, apakah kuliah atau tidak? Belum. Apa Belum ada yang jawabannya Bu? tadi. Belum. Apa bagus jawabannya tuh nih? Nggak, Ibu jawab dulu. Coba kau Buat jawab saya. dulu jawabanmu apa? Ya, jawabanmu. biar Ya, biar ini biar saya dapat referensi juga kan yang mana cocok nih kan gitu. saya Ya. rasa untuk tahun ini saya rasa saya tidak melanjutkan kuliah karena saya mengharapkan BPI ini yang pertama selain finansial juga tugas belajar. Dengan adanya tugas belajar, saya bisa fokus untuk untuk kuliah dan menyelesaikan kuliah saya tepat waktu. Seperti itu, Pak. Terima Tapi kan kasih. bisa tugas belajar mandiri, Bu. Tugas belajar mandiri, kalau tugas belajar mandiri berarti uh, saya tetap harus membiayai kuliah saya sendiri. Kalau membiayai kuliah saya sendiri, seperti saat ini saya mengajari 2 sekolah 6 hari, sehingga waktunya itu sangat sangat sedikit dan sangat kurang untuk kuliah maupun menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan tersebut untuk mengejar selesai di 4 tahun. Seperti itu, Ibu. Oke. Masuk di akalku, Bang Ded. Nah, kalau yang pertama alasannya sama aku itu aja. Iya. Artinya kalau nggak tugas belajar ngampun awak ya kan, nggak mungkin atau Iya. selesaikan Kalau kayak banget abang itu. ada keluarga semua bla 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 gitu. Nah, kalau tugas belajar kan setidaknya sekolah teramankan Ya. kan itu kan, kita ya gitu. Saya itu sampai sekarang di kepala saya itu, makanya saya nunggu jawaban yang lain atau ada yang lebih lebih diterima lagi kan. Bu Itu Suci lah mungkin realistis mata sih. ada apa tanggapan. Kemarin Bu Eni apa jawabnya? Aku kemarin jawabnya, hah? Lanjut kan? Ini dia lanjut. Aku jawab ketawa dulu aku waktu ditanya kayak gitu. Aku ketawa habis itu aku jawab, saya berharapnya sih dapat, Bu. Jadi kalau nggak dapat gimana? Karena saya sekarang sudah di Malang, aku bilang gitu ya. eh, Kemungkinan saya tetap lanjut sambil menunggu berharap BPI buka batch 2 tahun ini gitu. Karena saya berharap penuh dengan pembiayaan dari BPI gitu. Tetap jawabannya BPI di hati, nggak ada yang lain. eh Dia batch kalau tahun lalu batch 2 itu jedanya cuman seminggu dari pengumuman. Jadi masih di term waktu yang sama. Cepat hari itu katanya ya. Iya. Oke, kalau kayak gitu kan, Mul, aku ada beberapa catatan. Yang pertama, Ya, terus. alasanmu pilih Unimed adalah domisili itu tidak boleh. Artinya, kalau secara Oh, psikologi itu akan diterjemahkan engkau orang yang tidak berani keluar dari zona nyaman.
Dah, oke. Jadi alasannya itu harus alasan yang eh, Apa ya? profesional. Bisa jadi karena kurikulum, Contohnya, misalnya karena kurikulumnya di Unimed itu kurikulumnya. menawarkan mata kuliah ini, sedangkan UPI ini, ini, itunya yang ini. Kondisi, Oh, dia harus kita inilah cari ya. iya harus cari tahu. Terus bandingkan kurikulum Mm-mm, Merdeka itu dijelasin detailnya karena kan ini kok mm-mm. manajemen. Boleh, judul itu boleh. Manajemen ini boleh, cuman dari kurikulum Merdeka itu apanya yang mau kau lihat? Apakah kurikulum operasional satuan pendidikannya yang mencakup apa nih misalnya pelaksanaan pembelajarannya kah, kemudian P5-nya kah atau yang lain tapi harus terkait dengan manajemen. Jadi kau siapkan jawaban itu. Dah. Kemudian skup SMA 8 nggak boleh. Jadi itu nggak boleh, itu hilang lah tuh nanti. Iya, nanti nanti Boleh. engkau sulap sedemikian rupa jawabanmu jadi gimana pokoknya kalau cuma untuk SMA 8 nggak boleh. Kota aja Jadi, nggak boleh. jadi, Jadi jadi kalau nah, jadi, seminimal-minimalnya itu engkau nyarinya untuk Kota Medan, tapi sebaiknya sih seminimalnya itu Sumut. Kan kita punya data. ini nyari data itu dari mana nih? Kayak data yang kau bilang tingkat literasi di Sumut itu Rapot kayak mana? pendidikan. Rapot Itu pendidikan. nyarinya deh, Kak. Itu lihat di mana? Klik di Google rapot pendidikan, loginnya pakai akun belajar.id. Nanti kau akan melihat literasi sekolah berapa, kabupaten kota berapa, provinsi berapa, sama di level nasional berapa. Oke. Terus, tadi waktu Suci nanya, waktu jadi jadi staff, ada engkau bilang untuk eligible perbaikan nilai. Jangan kau masukkan, diangkat jadi nasional. Bisa pula udah bagi rapot baru perbaikan nilai. Oke. Dah, itu aja dari aku. Atau nggak usah aku sebut sekaligus ya? Jadi kelemahan Nggak usah sama kita. sebutkan. Apa yang dia tanya itu yang dijawab. Kalau ada mau kita tambahkan yang positif boleh, tapi jangan buka celah untuk menyudutkan. Aku terlalu gugup tadi ya. Bagusan gitu, aku kemarin waktu latihan gila ancur kali. Gitu sama pewawancaranya malah udah rileks. Oke Ci, apa Ci darimu Ci? Jangan apa nggak denger, Ci. Kuat dikit, Ci. 8. 8. Oh ya, ini aku mau tahu. Kan, jadi nanti kok ditanya, kayak metode, kan itu kan kita ke sekolah-sekolah berarti gitu. Ya, engkau berharapnya gimana? Apakah pakai kuesioner atau bekerja sama dengan dinas pendidikan atau BPMP atau pakai BBGP, terserahmu, nyamanmu lah. Hmm. Iya. Men, Nah, iya. Tambahkan lagi tadi ada KOSP, ada P5, ataukah kompetensi gurunya. Jadi ini instrumenmu banyak. S3 itu nggak sesimpel itu. Sama terakhir, novelty. Apa yang membuat ini berbeda dari yang lain sehingga ini layak didanai? berarti kalau misalnya agak, kan ini nanti aku cari lah kan. Jadi ada, kalau mungkin dibilang agak atau melenceng atau melebar daripada yang aku tulis itu. Nggak masalah. Nggak masalah, Karena yang kan penting kau bisa menjawabnya logis gini. Jadi kan itu disusunnya kemarin itu masih sendiri. Setelah diskusi-diskusi dengan orang yang paham manajemen, ternyata akan sebelum saya usulkan ke promotor, saya sudah perbaikinya di sini 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 gitu.
Apa? Jauh kali Tadi tuh suaramu. suaraku kayak nggak dengar loh. Aku mah legowo orang ya. Disuruh berantem-berantem cari jam, aku cari keluar ya kan. Masalahnya engkau cerita manajemen. Nggak mungkin seorang Ya itulah manajer ya itu kan. ngalah. Manajer Masalahnya manajer itu ngasih solusi, sayang. Mhm, mhm. jadi kalau tadi kayak jawaban aku misalnya yang pertanyaan si Suci, ada senior yang kurang inilah gitu kan yang nggak mau. Kayak tadi aku bilang kan melalui pendekatan kepada beliau dan juga kalau mengalami kesulitan kami siap untuk membantu ataupun membersamai beliau untuk melakukan hal yang dianggapnya susah itu bagaimana? Boleh. Takut aku nanti saking cerita-ceritanya tercetuslah jawaban yang membuat gali lubang kubur sendiri kan. Apalagi cepat lagi. Aku tuh bingung bener-bener rasih faedah Jauh S3 kali tuh suara lah si ya kan. Suci ini. Gimana ya kau, Ci? Apa bagusnya Ci? Faedah S3 Ci. Dosen. Iya, Heeh. sesuai dengan tujuan BPI Ini grup apa? meningkatkan kualifikasi guru, kemudian tidak tertutup kemungkinan karena kita masih muda, terbuka peluang yang lebih besar, kita nggak tahu gitu. Jadi kita siapkan amunisi aja. Intinya memang mau peningkatan kompetensi. Oh iya, satu lagi. Boleh nambah sedikit. Boleh. Ada kemarin yang apa itu ya? Ditanya kalau seandainya lah, ibu kan misalkan gini, ibu kan guru S3, tiba-tiba dapat tawaran jadi dosen. Apa yang ibu apa namanya? Apalah bagaimana sikap ibu gitu. Tiba-tiba ada tawaran tuh Apa yang akan dosen. Ibu lakukan gitu? Ya, apalah jawaban Bu Mulki? Karena ibu S3, kalau saya kan S2 nggak ditanya. Kemarin tuh ada yang ditanya itu. Untuk saat ini saya belum terpikir atau belum ada rencana untuk menjadi dosen, Bapak Ibu, karena saya ingin saya ingin merealisasikan ilmu yang saya dapat di perkuliahan di manajemen pendidikan ini, terutama khususnya dulu di manajemen sekolah. Untuk Ini kan rencana tadi, saya ya. sekarang. Ini tadi kan pertanyaan tadi juga Bu Eni tadi kan, apa namanya, berpeluang untuk kemana tadi? Ke karir misalnya, jenjang karir Ya, lebih tinggi apa gitu kan. Tadi kan sementara ada kewajiban kita untuk apa namanya istilahnya itu? Kembali. Mengabdi ke kembali instansi. Oh, kembali ya ke itu dia. instansi. Mungkin itu aja. Ingat itu apa? Oh, ini kalau misalnya pertanyaan kayak aku kan nggak linear, apa kira-kira jawaban yang bagus? Jawabanmu apa? Untuk menambah keilmuan di bidang lain, dalam hal ini adalah manajemen pendidikan. Jadi tidak hanya di subjek pelajaran saya saja. Nggak usah S3, Ibu bisa baca di buku, nonton di YouTube itu, Bu. Kok Dengan cuma ada, menambah tapi keilmuan. lebih memahami lagi melalui teori-teori yang ada, dan itu hanya bisa didapat dengan berinteraksi di perkuliahan, Ibu. Ilmu itu kalau di kampus itu kan juga Ibu nanti akan baca sendiri, disuruh baca jurnal, disuruh review buku gitu. Jadi prosesnya akan sama saja dengan Ibu belajar sendiri. Dengan adanya perkuliahan itu akan lebih apa namanya itu? Apa namanya itu? Ter, 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 lebih runtut, Ibu. Lebih jelas, Ibu. Mata kuliah apa rupanya yang Ibu yakini bisa mendukung? Nah, itu orang itu berbasis data ngomongnya. Pokoknya
hati-hati. Coba kalau kau ditanya kayak gitu, apa jawaban kau, En? Aku bulat kemarin ditanya, dikejar satu orang interviewer itu yang aku yakini sebagai psikolog. Apa? Dia cuma nanya itu 4 Apa? kali dibolak-balik. Akhirnya dia berhenti ketika aku bilang sesuai dengan tujuan BPI Ibu untuk meningkatkan kualifikasi. Jadi saya yakin pemerintah bikin program ini karena pemerintah yakin bahwa guru sudah saatnya untuk kuliah sampai ke jenjang doktoral. Pertama apapun ku jawab diputar-putar. Dia cuma nanya satu pertanyaan itu toh. Psikolog Apa? itu Apa yakin pertanyaannya aku. tadi? Yaitu kenapa harus S3 padahal guru? Diputar dia 4 Kenapa? kali dia ngulang nanya. Cuman itu toh yang dia tanya. Siap nanya itu selesai dia bilang, maaf ya Mbak ini kalau tadi ada kata-kata saya yang nggak nyaman gitu. Udah balik normal dia. Waktu dia nanya itu, nunduk mukanya, nggak ada ekspresi, ya Allah mau kutumbuk. Bang Ded, Suci ada lagi untuk Mulki? Cukup. Cukup. Suci? Lain kali, Ci. Oke, kita sambung malam ini atau lanjut besok? Di ini aja Bu Eni. Kita sambung malam ini atau Sambung. lanjut Halo, besok? halo Bu Eni. Ya. Ya. Coba persup tema aja coba dulu. Saya tuh kan gini, misalkan gini, terkait kalau saya kan tesis ya, maksudnya terkait itu pertanyaannya sejauh mana ditanya itu kan. Artinya saya mau bahas per topik dulu. Kalau umpamanya secara psikolog mungkin tadi Kalau kan dia S2 yang di nah nggak itu apa kira-kira yang kalau dia tesis kebanyakan itu di putus-putus Putus-putus, En. Halo. putus-putus Beni. Halo, halo, halo. Lanjut. Iya ya. Oke, Bu Eni lanjut, Bu Eni. S3 memang risetnya dikejar. Kalau yang S3 risetnya dikejar. Kalau yang S2 dari pengalaman yang kawan-kawan di grup itu dari banyak orang yang dikejar itu rencana studinya. Oke. Sip. Jadi memang sama, Abang pun harus hafal mata kuliah di situ apa aja. Kira-kira apa yang mendukung bisa tamat tepat waktu gitu. Sebenarnya kalau ditanya awak kenapa milih TP? Karena matematika nggak ada di situ ya kan. Nggak boleh itu Jawabannya jawabannya itu. masalahnya. Nggak mungkin langsung game bikinnya. Ya kalau jawaban lebih kalau relevan. jawaban itu bisa jawab kan. Tapi kalau udah ditanya bagian apa namanya itu apa namanya? Tesisnya apa segala macam itu masih gampang juga awak. Kalau model pertanyaan kayak Bu Eni sama Bu Mulki tadi habis lah. Lanjut Pak Dokter pertanyaan selanjutnya awak bilang gitu aja nanti. Atau Pak Prof. Nggak boleh. Oh, tadi di Mulki yang belum dalam itu pertanyaan terkait kegiatan keguruan. Aku kemarin Mana? Aku tanya. cuma MGP doang. Ya, jadi enggak lah, kan kau tadi UKG kau jadi instruktur nasional. Coba tanya Kemarin dulu. sampai ditanya. Coba Bu Eni tanya awak dulu sekali lah. Abang, Iyalah, apa kirim kira-kira lah yang tes. ada Kirim essay awak? rencana studi sama esainya, karena orang itu nanya dari situ. Aduh, essay awak tak kemana ini? Essay awak nggak ada isinya. Ya, nggak masalah, tapi orang itu nanyanya dari situ, jadi harus ada pegangannya. Orang itu udah baca itu. Ini Apa? riset kau ditanya enggak? Ditanya. Metodenya. Aku karena interviewernya kenal sama Pak Ibrahim itu, calon promotorku yang ku bilang, dia langsung, oh ya cocok kalau itu memang Pak Ibrahim. Tapi kemungkinan nanti sama Pak Ibrahim akan ditambah sedikit. Bersedia nggak Mbak? Kalau memang demi kebaikan,
saya bersedia gitu karena memang Prof. Ibrahim sangat kompeten. Prof. Ibrahim itu yang zonasi, zonasi itu dia yang mencetuskan. Kemudian apa lagi ya? Dia memang bidan kurikulum di Indonesia. Ini kayaknya Bu ini udah mengarah ke diterima itu kayaknya, udah mantap kali itu kayaknya. Bang, rezeki itu Allah yang tahu. Bismillah aja. Bismillah kita awardi semua tahun ini. Amin. Amin, Amin. amin, Amin. amin, Amin. 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 Jadi Iya, iya. Eni untuk bagian riset ini apa aja ditanya untuk Eni, yang Eni ingat untuk Eni. Aku kan ini ya pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE ya. Hmm, Dia nanya apa bedanya pembelajaran no. kurikulum yang lama dengan kurikulum yang sekarang. Kenapa ini perlu gitu. Terus kayak yang aku tanya samamu tadi, ini kan selesai, aku bilang selesai 3 tahun ya. Selesainya Ah. 3 tahun lagi. Oh, Sementara selesai 3 tahun kurikulum kita ya? enggak, kalau BPI pendanaannya maksimal 4. ya 48. Enggak, 5 tahun BPI itu, tapi dengan perpanjangan lah ya. Maksimal kali 5 tahun. Eh, Oh, Dia nanya, jadi kan udah berjalan nih, kan memang udah diperlukan. Kalau 3 tahun lagi gimana? Nanti udah basi. Aku bilang, itu kayak jawabanmu tadi nggak ada basinya. Kenapa? Dari kurikulum saya SD dulu, mulai dari CBSA sampai yang sekarang, prinsipnya sama. Loh, berarti Mbak bilang kalau kurikulum itu nggak ada bedanya katanya. Ada yang berbeda, tapi esensinya pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kan mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi saya yakin apapun kurikulumnya itu tetap jalan, mungkin dengan nama yang berbeda aja, aku bilang gitu. jadi kalau tanya tadi novelty penelitianmu itu, Pembelajaran berdiferensiasi itu udah banyak di luar. Namanya kalau di bahasa orang luar itu diferensiasi instruction, differentiated instruction. Kemudian KSE itu bahasa lainnya kan multiple intelligence, emotional question. Eh sosial Apa sosial namanya satu emosional lagi? tuh kan, KSE sosial emosional kan? Iya, iya. Itu kan terjemahan dari emotional question. Hmm. Terus pembelajaran berpikir kritis aku satu lagi, itu memang sudah ada, tapi masing-masing kalau digandengkan belum ada. Sementara pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE itu adalah ruhnya kurikulum merdeka gitu. Jadi sudah sangat perlu sekali. Kenapa harus sekolah? Karena kalau level Kalau kajian untuk guru itu level masih praktis. Itu terbukti dari hasil kajiannya, UKG. Hasil UKG itu materi profesional semuanya dapat, tapi ancur-ancuran di pedagogik. Artinya hakikat pendidikan aja guru nggak paham gitu. Masuk nyamuk. Lanjut, lanjut. Yang tadi, Kirim dulu esai sama proposal proposal abang. mana ada proposal? Rencana studi. Nah, tak kemana? Enggak yang terkait guru tadi. Nanti tak kemana ngedownload lagi lah ini. Enggak yang terkait guru tadi apa yang tanya? Kenapa harus lanjut S2? Oh, tanya Oke itu. Pak Dedi, ini Enggak, kenapa Bapak memutuskan untuk lanjut S2? enggak ini interview ya atau per topik aja, per topik dulu. tunggu, potong dulu Pak. Ini waktu kau ditanya kenapa harus, tadi kan kau tanya sama aku, kenapa harus S3? Nah, itu jawaban kau apa? Kan bisa, kau bilang tadi di YouTube bisa, di komunitas-komunitas bisa, di buku bisa. Nah, kau jawaban kau apa? Oh, udah aku bilang, aku 4 kali jawab dia tolak. Memang dia mau ngetes resiliensiku. Hmm. 4 kali Apa aja jawabanku. jawaban kau? Apa aja jawaban kau? Satu, guru itu secara teori, secara hakikat ilmunya masih nggak mumpuni ya. Ini terbukti ketika ada pelatihan seringkali mendatangkan narasumber luar. Kemudian untuk penelitian guru itu masih sangat rendah. Padahal hasil-hasil guru itu nggak tahu baca jurnal, nggak tahu nyarinya, hanya guru-guru tertentu yang bisa dihitung pakai jari. Padahal hasil penelitian itu kan di jurnal, guru nggak tahu itu jurnal gitu. Kemudian
jawaban yang ketiga, murid itu butuh motivasi. Kalau gurunya itu nggak yang apa namanya, nggak punya motivasi belajar, gimana dengan muridnya gitu. Kalau guru itu semua orang bilang kan hanya guru lah, terus berarti guru itu boleh asal-asalan gitu. Jawaban yang keempat itu tujuan BPI. Udah berhentilah dia. Oh, satu lagi Bu Eni, teringat Ibu ada jawaban apa tadi, jurnal tadi kan. Kemarin ada yang nanya gini, apa namanya, Bapak pernah nulis jurnal gitu, kira-kira gitu kan? Atau Bapak pernah nerbitkan jurnal yang terindeks? Jawabnya nggak ada gitu lah, misalkan gitu kan. Tapi Bapak tahu kan apa itu Sinta atau Scopus, misalnya gitu, dia nanya gitu. Tahu nggak buku nyarinya gitu? Itu memang ada juga ditanya gitu, memang memang nggak semua tanya apa namanya wawancara kan. Iya, Jadi kalau kadang pewawancaranya pas memang akademisi dia bakalan nanya, "Abang mau tahu tentang itu?" kadang gini, ya maksudnya gini, kadang Kami juga. perlu juga gini kan. Ya kalau ditanya kayak gitu, tahu misalkan. Sinta itu tanya ada berapa Pak katanya kan, misalkan gitu kan. Misalnya nih, kemudian kan ditanya lagi syarat lulus apa namanya kuliah kan, nanya lagi kan, ada kadang ditanya juga syaratnya apa, katanya harus jurnal, 2 jurnal nasional, 1 jurnal internasional katanya kan, yang terdaftar. Nah gitu, kadang kan kalau awak jawabannya nggak ini kan ini, dari Bu Eni lah tanya nih kan, jelaskan dulu tentang bagaimana cara, kalau bahasa gini aja sederhana, tahu kan Sinta itu apa, Scopus apa, kira-kira gitu. Kira-kira Ya. kalau kayak gitu jawabannya apa? Jadi kalau di Indonesia itu ini ceritanya publish ya. Publish itu kan ada jurnal nasional, jurnal bereputasi. Kalau dibilang jurnal bereputasi itu berarti kalau di Indonesia terindeks Scopus. Jadi Scopus itu kayak lembaga yang kerjanya mengakreditasi jurnal. Nah, di Indonesia itu namanya Arjuna. Putus-putus, nggak dengar. Putus-putus Eni, Yang ulang. tukang mengakreditasi jurnal itu Arjuna. Arjuna. Punya Kemdikbud itu. Putus-putus. Putus-putus En, hilang En. Bentar. Gimana En? Jaringanku kok agak oleng hari ini ya. Jauh Medan Malang. Iya, Arjuna namanya. Nanti dibuka aja Arjuna. Apa itu Arjuna Jurnal gitu? Bentar-bentar. Kenapa jaringanku ya? Jadi di inilah linknya ya. Apakah aku sudah ada kembali? Ini aku masukkan aja lah. Udah grup ada ya, aku. bentar En. Multi akreditasi jurnal Tunggu, nasional. masukkan aja ke grup. Halo? Ya. Ini udah kukirim linknya di kolom chat. Arjuna Kemdikbud. Arjuna itu akreditasi jurnal nasional. Yang diakreditasi adalah jurnal-jurnal. Jadi Sinta itu ada 6. Sinta 1 sampai Sinta 6. Makin kecil angkanya, makin tinggilah akreditasinya. Oh. Jadi yang paling tinggi itu Sinta 1 lah gitu. Ya, Sinta 1. Sinta 6 paling kecil. Terus ngelihatnya gimana di Arjuna itu sudah ada otomatis kita masukkan nama jurnalnya, kita akan dikasih tahu dia Sinta berapa. Karena atau langsung aja klik Sinta juga, sinta.com, tapi kita nggak bisa akses karena Sinta itu yang bisa akses itu orang perguruan tinggi. Tapi seenggak-enggaknya kita bisa ngeliat-ngeliat lah, login nggak bisa. Kirim juga linknya. Itu yang menentukan itu ini ya, yang tadi aku bilang Scopus itu ya? Sinta berapa Enggak, dia? ini cerita jurnal nasional. Jurnal nasional yang menentukan Sinta berapa itu si Arjuna.
Oh, Yang dicek adalah nama jurnalnya, jadi bukan judul tulisan, jadi jurnalnya. Terus kalau yang jurnal bereputasi itu terindeks Scopus. Jadi kita bisa bisa buka di Scopus. Untuk mencari jurnal yang terindeks Scopus, itu bisa langsung ke Scopusnya atau bisa dari website yang namanya Skimago. PKM. Itu ku kirim Scopus, sekarang ku kirim Skimago. Itu dimasukkan nanti sama, caranya sama. Nah, kalau tadi Sinta ada 6, kalau si Scopus itu ada 4. Si Scopus ada 4, dia bilangkannya kuartil, jadi Q1 sampai Q4. Sama kayak Sinta, semakin kecil angkanya, semakin bereputasi lah dia. Udah? Udah Bang Det? Oke. Oke. Webnya ada di situ. Sampai sampai di situ aja aku rasa cukup. Apa, Ci? Pelan kali suara. Kau dekatkan dulu. Kau dekatkan dulu dirimu ke mikrofon. Hmm, ya udah. Eh, boleh, tapi yang paling dikuatin karena engkau daftarnya jalur guru di gurunya. Jalur guru konduktornya Suci. Iya, Ih, pelan kali suara Suci. kalau kalau ya tergantung passionmu. Kalau aku memang nggak kepengen jadi dosen gitu. Kalau aku ditanya kemarin ku jawab terakhir pertanyaan terakhir, Mbak ini nanti selesai S3 beberapa tahun ke depan pengennya jadi apa? Aku jawab Widyaswara. Kenapa? Karena kan itu masih sama dalam ranah pendidikan. Jadi aku nggak keluar jalur gitu. Tergantung sih. Terus kalau kayak kami, aku bilang lagi, selama kan kita nggak tahu juga namanya pegawai pemerintah. Dan kami di bawah naungan provinsi. Kalau tiba-tiba dipindahkan sama pemerintah daerah ke instansi lainnya memang masih berkaitan dengan pendidikan, kalau aku nggak nolak, aku bilang. Demi memberikan dampak yang lebih luas. Tujuannya kan itu. Kita sekolah S3 kan tujuannya memberi dampak yang lebih Tadi luas. jawaban aku kayak mana ya, En? Lupa pun aku. Nanti kau sintesis lagi pelan-pelan. Kalau kalau kemarin Gimana Bang Det? kalau kemarin ada apa namanya diskusi sama grup yang di Unimed itu, ada katanya yang jawab gini, kalau ditawari dosen mau nggak? Oh kalau itu mau dong gitu. Jawaban dia langsung mau gitu Nggak kan, lulus nggak deh. lulus. Iya. Makanya jawaban itu kan istilahnya konsistensi, artinya memang Iya. betul yang kita tulis itu apa, yang jawab apa gitu kan. Iya. Lu juga ini kawan gitu. Nanti kalau tanya jadi kepala sekolah mau jadi menteri pendidikan mau gitu. Semuanya mau ya kan. Tapi kan kalau Ya kasih Beda kasih alasan. beda sistem, beda sistem. Karena Kita iya ya. pendidikan dasar dan menengah itu di bawah pemerintah daerah, sedangkan perguruan tinggi itu dia punya otonomi daerah, otonomi per kampus gitu. Itu udah nggak terintegrasi. Tapi kalau misalnya engkau diangkat jadi pengawas, itu masih di bawah naungan dinas pendidikan yang sama. ya Engkau itu diangkat maksud aku tadi.
Hmm. Kalau misalnya disuruh pindah, katanya Priamo kan suruh pindah ke struktural atau jadi kepala sekolah, apakah bersedia gitu kan? Kalau misalnya bilang bersedia kan itu masih berkaitan dengan pendidikan gitu, masih sejalur Nah, ke. Dan tidak pindah instansi hitungannya karena SKPD Oh, kita adalah Dinas Pendidikan Provinsi. oh, ya, Jadi, kalau hemat saya gini, selama pemerintah yang memindahkan kita itu nggak ada alasan nggak kita bisa. nolak sebenarnya. Betul. Karena kita di bawah, Ya, jawaban aku ya, selalu gitu, kita di bawah pemerintah daerah gitu. Jadi kalau dia berbeda. pindahkan, Ya. ya memang masih itu, jadi bukan kalau kita yang misalnya ninggalin ya. dosen udah berbeda lagi gitu kan? Kalau dosen Beda, udah kalau berbeda itu lagi. pindah pindah instansi, itu pindah institusi. Dia dia nanti pertanyaannya itu jika ditawarkan gitu. Jadi yang ditawarkan itu kan kita yang punya Mhm. kuasa memilih gitu kan. Kalau dia misalkan dipindahkan dari sekolah A ke sekolah B, misalnya menjabat jadi kepala sekolah, Mhm. itu kan hak wewenangnya Itu pemerintah daerah. ditugaskan Jadinya ya kan Bang, bukan ditawarkan. satu lagi mungkin yang bisa jadi jawaban kan gini. Kita tuh waktu surat tugas itu 10 tahun itu loh tanda Iya, tangannya. iya, Nah, itu aja pun bisa. Cuman kan eh, artinya gini, jawabannya dilogikakan gitu. Walaupun dalam hati kecil kan jadi dosen enak juga kan gitu. iya. Cuman 2 tahun dulu jadi administrasi, nggak diapa-apain. Ya, berat memang. Beda suara paling pasnya, beda suara pas. Aku kalau dosen memang nggak tarik aku pengennya jadi WI aku. Jadi kalau kawan ini kan ditanya, kenapa S2? Kawanku udah S2 semua, cuma awak yang belum. Nah, itu boleh nggak gitu? Ya nggak boleh lah, ngada-ngada. Berarti Bapak ikut-ikutan aja ya Pak ya katanya. Bapak Iya, nggak punya cita-cita katanya Pak nanti iya, kan. nggak boleh. Harus motivasi diri jawabannya. Saya bilang gini rencana, dari 9 guru matematika di tempat saya, cuma saya yang belum S2. Nah, gitu kira-kira. Nggak boleh, nggak Boleh ya? boleh. Esensinya sekolah kan bukan menyamakan dengan orang lain, kebutuhan kita. Mana boleh kayak Siap, gitu. Pak. Oke, terima kasih masukannya. Apalagi, kapan ini? Bang, aku Oh, rasa jangan sepotong-sepotong. Dia harus satu sesi ini full untuk boleh. mendapatkan Ini vibes interview. pertama kali kita disuruh perkenal diri nggak? Ada yang iya, ada yang enggak. Tapi yang udah pasti menunjukkan KTP sama muter laptop tadi. Nah, kalau tadi kita disuruh perkenalan diri, apa saja yang kita masukkan ke dalam perkenalan diri kita itu? Yang penting aja lah nama sama asal instansi. Waktunya cuma 45 menit. Oh, nama instansi. Oke, dah, itu aja. Oke, siapa giliran siapa sekarang? Besok. Takutnya besok giliran awak ya kan? Keluar jadwal. Kalau kami Serius kok. kemarin per 3 hari keluar jadwal. Iya, per 3 hari katanya. Hari itu orang Heeh, si Izin nanya, kon aku juga nanya Bu yang Eni. heeh, heeh. Kalau dalam menjawab itu boleh nggak dengan prolog dulu apa namanya? Misalkan, kenapa pilih S2? To Gini the point ceritanya. aja, Bang. Nah, To the point aja. Oh, art- berarti aku tadi salah lah ya. Kalau aku bilang boleh cerita gitu ya kan. Langsung to the point aja Iya, ya. karena nanti dipotong daripada kita lagi semangat menjelaskan dipotong jadi ngeblank. Bagus to the point aja. Oke. dia dia Berarti nggak to the minta point aja alasan ya, jawabannya. dia minta jawaban ya. Iya, dia minta jawaban. Enggak, justru apa ya? Kokoh karena memang kerjanya di guru gitu. Kalaupun mau ngambil biologi murni misalnya atau pendidikan biologi, kepentingannya apa gitu. Coba ingat-ingat dulu, bayang-bayangkan esensinya apa? Manajemen pendidikan itu perlu loh. Pernah Mbak, emang. Nih, boleh nggak kalau misalnya kayak tadi aku bilang kan? Aku bilang, saya merasa kurang ilmu dalam bidang manajemen pendidikan. Dalam bilang yang berhubungan dengan manajemen yang berhubungan dengan pendidikan. Itu boleh nggak kita bilang kurang? boleh, tapi kurang kuat jawabannya. Harus ada jawaban penyerta lain penguatnya.
Kayak contoh, Kalau karena gini, intinya kalau aku tanya yang kau tanya yang kayak jawabanmu kayak tadi, interviewer akan bilang kayak aku, YouTube banyak kok, buku banyak kok, tinggal buka Google aja keluar semua. Pokoknya aku kemarin berhenti ditanya itu setelah aku bilang tujuan BPI memang meningkatkan kualifikasi 4 kali. Satu orang cuma nanya itu doang, dia nggak nanya yang lain, nggak nanya apapun. Dia cuma nanya alasan aku S3. Jawaban kalau dari hati yang paling dalam, seandainya tadi kau nggak lagi ngelamar di Unimed, kenapa kau harus S3? kok kebesarkan kenapa suara koci? Nggak usah harus sekolah, ikut aja ke komunitas, ikuti Pak Dedi Pradesa. Ikuti Itu YouTube. loh, aku Ikuti ikutan di di situ. Tapi asal tahu aja ya, di sini kami itu ngambil pendidikan biologi ada 19 tambah 17. Berapa itu? 30. 40, 30 ya? Berapa ya? 36. Nah, dari kami yang 36 itu untuk pendidikan biologi, rata-rata adalah kelahiran 90, 91, 92. Berarti ilmu pengetahuan itu kan sangat berkembang sekali kan? Berarti bentar lagi di Indonesia Raya ini bakal dicetak dokter sebelum 30 tahun. Kalau gurunya ketinggalan, gap-nya itu jauh kali. Kalau saya Bu Ani ya, sedikit Bu Ani ya. Kalau saya ditanya kenapa misalkan ngelanjut S2, salah satu alasannya itu memang perkembangan zaman sekarang ini nggak bisa mengandalkan ilmu apa namanya misalnya, S1. ilmu zaman dulu atau ilmu S1. Apalagi misalkan saya kan ngambil teknologi pendidikan ya. Betul. Artinya kita menghadapi anak-anak yang lebih familiar lah bahasanya terhadap teknologi dan sebagainya kan gitu kan. Kok abang Dan udah kita kuat kali, nggak akan didebat dia lagi itu jawabannya. gitu-gitulah kira-kira. Dan biologi pun bisa juga nih itu. Kalau biologi kan pasti ada perbaruan istilahnya kan. Bahkan ada keilmuan yang berkembang gitu kan. Iya. Yang nggak bisa didapat dari hanya sekedar membaca buku, ikut seminar gitu kan. Orang Tapi gigi harus doang manajemen bang, nggak biologi. manajemen. Kalau manajemen, kalau aku ditanya kemarin, kawanku yang manajemen, kenapa kau milih manajemen? Kalau aku jawab, aku ingin jadi kepala sekolah dan kurubah Indonesia ini gitu kalau aku. Esainya apa isinya? Masalahnya orang ini di esai nggak nulis itu. Aku nulisnya media suara. Contekan dari Eni. Dia mau manajemen tapi mau jadi widya suara, coba lah bayang-bayangkan abang. Tapi kalau manajemen itu kan masuk dalam struktur sekolah itu masuk dalam struktur sekolah segala macam. Memang jadi pemimpin itu. Pengawas Minimal bisa. pengawas. Iya, Tapi pengawas saja sebenarnya pengawas. kalau widya suara terlalu jauh itu sebenarnya. Iya. Kalau umpamanya pengawas, habis itu jadi widya suara atau jadi kepala sekolah dulu widya suara, mungkin memungkinkan lah itu. Ya, Tapi mungkin lebih itu goal ya, terakhirnya gitu bang, widya suaranya. ya pas itu. Kalau itu pas nanti cita-cita kan. Iya. Ketawa pula itu kan cita-cita itu memang kan. Iya. Udah, yuk besok mau kapan? Jam berapa? Aku dari jam 10 kosong. Banget. Awak kalau siang sore itu agak lumayan litak lah. Malam saya mainnya itu kalau awak. Ya udah, malam kayak gini. Kayak tadi. Kalaupun nggak bisa, awak mantau-mantau sedikit aja lah. Maksudnya gini, kalau misalkan Bu Mulki bisa jam 11 siang gitu kan, nanti awak masuk tiba-tiba awak mungkin gitu aja lah. Kalau Masalahnya memang kan Mulki udah, tinggal abang Masalahnya sama bapak. Suci. Bang Dedi yang diwawancara besok. kalau awak wawancara udah jelas kalah lah. Bu Eni ngeri kali wawancaranya. Waduh, aku Betul tuh yakin. bang. Keringat dingin tadi saya.
Aku yakin yang lain baik, jadi aku ngambil peran banditnya. Iya, 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 iya. Aku kalau kalau ditanya kalau nggak bisa jawab gitu, kadang mau juga awak pala ya kan, muter-muter Masalahnya gitu. Bang, Sekarang mau ibu masalahnya apa memang gitu. itu tujuan psikolognya, memutar-mutar, nengok emosi kita stabil atau tidak, tahan terhadap tekanan atau tidak. Berarti tadi aku nggak Iya. tahan tekanan ya ini. Bukan, tadi kau masih ecek-ecek, bisa kok ketawa-ketawa di tengah jalan. Iya, skip skip skip. Yang udah nggak cocok lah, ngada-ngada orang interview kok senyum-senyum. Denny, Denny, Iya, Denny. ya Bang. Awak kan ada rencana gini, rencana tuh gini, saking saking awak itu supaya rileks. Kalau aku nggak tahu jawab, aku bilang aja, oh saya belum sampai ke situ gitu, atau saya belum terpikirkan, itu boleh jawab gitu. Bah, Kalau pertanyaannya terkait pribadi dan esensial nggak boleh. Enggak, misalkan tadi lah yang maksudnya dalam bentuk itu, contoh ya, misalkan tentang penelitian gitu Nah, kan, kalau oh, itu saya belum belajar ke sana, itu yang saya harapkan saya dapat di perkuliahan, itu boleh. Tapi kalau terkait karena, kepribadian ya nggak boleh. karena itu Kalau terkait kalau ilmu awak jawab, pengetahuan boleh. kalau kalau awak jawab kan nampak kali awak bodohnya gitu kan, Iya, bagus usah kalau jawab. pokoknya kalau terkait ilmu pengetahuan boleh, tapi yang esensial tentang kepribadian, cita-cita itu nggak bisa jawab, itu kan Ya, udah salah kalau kali. itu kan kalau itu ngarang pun bahasanya kan nggak tahu dia kan, misalnya Betul. gitulah. Tapi kalau umpamanya terkait metode penelitian, kenapa apa namanya pernah nggak baca jurnal ini, apa Mm-mm. dasarnya? Kalau awal memang nggak pernah baca referensinya segala macam kan, ya, oh saya belum ada baca, cuman saya hanya misalkan artinya boleh nggak jawab itu tadi apa Boleh. namanya? Nah, Kalau gitu gitu ya. boleh. Artinya karena kita nggak langsung bersentuhan kan sebagai guru, saya cuma pernah Ya, dengar namanya gitu. Itu yang mau saya pelajari nanti saya kuliah itu boleh. ya, 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 ya. Nggak harus ini kan kita maksa kan, maksa Nggak harus jawaban itu. maksa. Daripada awak ngapal rupanya salah kayak kata abang, makin jong. Ya, oke, siap, siap. Besok siapa? Besok Bang Deddy atau Suci? Awak kapan aja bisa. Awak nggak apa-apa. Maksudnya pingin juga awak kan di ini kan. Makanya aku nah tanya jam berapa tadi. bang? Nah jam berapa bang? Sanggupnya? Nah, awak mainnya malam baru bisa. Ci, macam Ini mana Ci? habis sisa Kumasukkan lah ya. satu orang lagi boleh? Hah? Habis sisa ya. Kumasukkan satu orang Apa? lagi boleh? Siapa? Boleh? Si Laki-laki ya? Fajrin. Fajrin itu mantan guru CTF, sekarang ngajar di Jambi. Oh, Fajrin. Mm-mm. Fajrin. Iya, Guru udah. apa itu kan? Olimpiade kan? Guru Ini Olimpiade itu kan? udah keluar Biologi. ininya jadwalnya. Dia Belum. masukkan lah. Oke ya. Bu Mulki. Nggak apa-apa kan yang lainnya. Aku pula menentukan. Bu Mulki. Bu Mulki. Ah, Kita belum keluar jadwal itu. Nanti tak keluar jadwal kita nggak? jangan gitu lah Keluar. Pak. Kalau nggak keluar tapi langsung lolos awarding nggak apa-apa Pak. Amin kali itu Pak. Biasanya guru lebih cepat daripada dosen. Kayak aku semalam aku udah 2 minggu wawancara yang Kak Salwa sama Bang Wasis yang dari Unimed baru 2 minggu kemudian. Satu lagi, apa? Ini ditanya nggak nggak ditanya ya? Enggak. Nggak ya? Tapi kemungkinan dia nanya, ini Bapak sudah kuliah belum gitu. Sudah. Bilang aja sudah gitu Eh, kan. Jangan, kalau differ bilang differ karena banyak kok yang differ award di tahun lalu. gini, Oh, jadi kau gini. tanya alasan givernya apa? Eh, Ya kalau kayak Bang Deddy tadi dia memang berharap penuh pembiayaan dari saya, sini sama tugas belajar. Ya Oh, berarti udah, nggak udah boleh lewat. bohong ya. Berarti nggak apa-apa differ ya. Nggak apa-apa differ Nggak kan? boleh nggak, bohong. Ya differ boleh, gini, bohong gini, tidak. gini itu. Kita orang-orang itu kan tahu kita nyanggah itu, Bu Mulki. Dan dia Betul, tahu alasan kita kenapa nggak menyanggah itu. betul. Nah, jadi Hmm. Nggak artinya apa-apa lah berarti differ, kita. Ah, differ itu kan memungkinkan di BPI kan. Differ dimungkinkan BPI dan dimungkinkan kampus, jadi nggak menyalahi aturan. berarti nggak Kalau apa-apa kalau ditanya, kita memang istilahnya memang mengharapkan karena kekurangan dana kan nggak masalah kan? Ya karena itu yang kita dikasih beasiswa. Ngapain ngasih beasiswa Iya sama kan? orang kaya? Bu Mulki, Ah, beasiswa itu untuk salah satu tujuan beasiswa itu adalah pengembangan apa guru yang memungkinkan guru yang tak punya biaya itu untuk kuliah mengembangkan diri. Jadi kalau hmm. alasan menurut saya pribadi, kalau alasan nggak ada duit sebenarnya nggak ada masalah di BPI itu. Betul. Menurut saya. Selama kita sesuai sama standar mereka. Akan diutamakan mereka yang kualifikasinya sama tapi nggak punya duit daripada yang
kualifikasinya sama tapi berduit. Hmm. Makin semangat awak jawab nggak mau kuliah nggak mau kuliah kalau Ribet. nggak beasiswa gitu. Makin nggak mau Maksudnya jujur aja lah. Kalau ke prinsipnya gitu aja Bu An ya. Jujur aja lah ya. Makin nggak jujur makin Makin panik. dalam. Ya, takutnya gini, dilihatnya kita nggak ada semangat, nggak kayak gitu kan? Enggak, Nggak apa-apa kan saya berarti? mau kalau kayak Bang Deddy banyak alasannya. Anaknya lagi sekolah, jadi kalau dia ngotot malah masa depan anak-anaknya dikesampingkan. Itu udah betul kali. Jadi kalau aku tak ada tanggungan hidup, nanggung diri sendiri lah ya kan? Dia banyak alasan yang membuatmu harus dibeasiswain. Udah, biar kita lanjutkan besok malam. Siap. Oke, siap. Ini Thank you ya Bu An ya. makasih banget ini. Dan Sama-sama. di Bismillah. sana udah jam 12 ya. Allah, Assalamualaikum. panjang umur ini, panjang rezeki, amin. Lulus Oke, semua kita, makasih amin. Amin. semua. Keluar. Ini kirim ya nih ya, ini ya nih, Oke. kirim rekamannya nih.